Film terbaru adalah film yang dirilis dalam jangka waktu yang relatif pendek sejak produksi selesai. Film-film ini seringkali merupakan karya seni audiovisual yang paling mutakhir dalam industri hiburan dan bisa menjadi hasil dari berbagai genre termasuk drama, komedi, horor, fiksi ilmiah dan lainnya. Mereka dapat diputar di bioskop, disiarkan di platform streaming. Film terbaru juga seringkali mendapatkan perhatian besar dari penonton dan kritikus, yang berkontribusi pada popularitas dan kesuksesan mereka di pasar hiburan. Deretan film Indonesia sudah antre untuk tayang di bulan November. Film ini tentunya sangat spesial, pasalnya beragam genre dapat kamu nikmati, bahkan salah satu film telah tayang di Festival Film Internasional Toronto. Jangan lupa untuk dicatat tanggalnya baik-baik. Berikut ada film yang akan tayang di bulan November tahun 2023. Budi Pekerti. Film pertama yang akan tayang menghiasi bioskop Indonesia ada Budi Pekerti, yang disutradarai oleh Uregas Banuteja. Film ini menceritakan tentang kehidupan keluarga seorang guru yang berubah 180 derajat, setelah dirinya tersandung sebuah video marah-marah yang sempat viral di media sosial, padahal apa yang tampak di media sosial tidak sesuai dengan fakta. Film yang kebanyakan menggunakan bahasa Jawa ini sudah tayang di Toronto International Film Festival tahun 2023 dan World Premiere. Film garapan dari Uregas Banuteja ini memilih Dwi Sasono, Prilly Latukonsina, Angga Yunanda dan Saino Febrianti sebagai pemainnya. Sinopsisnya, Bu Prani, seorang guru BK terlibat perselisihan dengan pengunjung di pasar. Sayangnya kejadian tersebut berhasil direkam oleh seseorang dan diunggah ke media sosial. Karena sikap Bu Prani yang dinilai tidak mencerminkan layaknya seorang guru, ia mendapatkan kecaman dan komentar negatif dari netizen. Nona Manis Sayange. Tayang tanggal 2 November selanjutnya ada film Nona Manis Sayange. Film yang dibintangi oleh Heiko van der Vecken dan Pangeran Lantang ini memperlihatkan keindahan alam dari Labuan Bajo. Selain itu Nona Manis Sayange banyak membahas tentang adat istiadat. Nona Manis Sayange menceritakan tentang kisah asmara antara seorang perempuan yang lahir di tanah Labuan Bajo, dengan seorang pria yang bukan berasal dari sana. Tentunya pria yang diperankan oleh Pangeran Lantang ini harus memberikan belis atau mahar dengan nominal yang tidak sedikit. Perjuangan pun dimulai dari sini. Ada beberapa fakta unik yang wajib kalian ketahui sebelum menonton film Nona Manis Sayange. Heiko van der Vecken merupakan aktris berdarah Belgia dan Bali, dituntut untuk bisa menggunakan logat Labuan Bajo yang tentunya mempunyai tantangan dan kesulitan yang harus ditaklukkan. Kultus Iblis. Di tanggal yang sama, film Kultus Iblis adalah sebuah film terbaru produksi dari Starvision Plus bakal tayang di bioskop. Film ini menceritakan pencarian dua orang saudara kembar tentang asal-usul hingga penyebab ayahnya meninggal dunia secara tidak wajar. Nantinya mereka berdua bertemu dengan sebuah sekte sesat. Yasamin Jasem yang menjadi pemeran utama dalam film ini sebelumnya sukses dengan Hanzab, Mangku Jiwo hingga Pamali Dusun Pocong yang semuanya tayang di tahun ini. Dikutip dari official trailer film Kultus Iblis akun YouTube Karisma Starvision, Naya dan Raka terguncang melihat ayahnya mati mengerikan dan menghilang secara misterius. Mereka pergi ke kampung ayahnya untuk mencari tahu tentang rahasia keluarganya. Ketika rahasia sang ayah terkuak, semua sudah terlambat. Si Jin. Rapi Films menayangkan produksi film teranyarnya yang tayang tanggal 9 November berjudul Si Jin. Cerita yang diadaptasi dari sebuah film yang sangat laris di Turki, menceritakan tentang teror 5 hari yang sangat mengerikan dari seorang saudara ipar yang ingin merebut suaminya. Si Jin melibatkan banyak aktris dan aktor ternama Indonesia, sebut saja ada Delia Hussein, Ibrahim Rishad, Niken Anjani dan Anggika Bolsterli. Diceritakan Galang sudah memiliki istri dan anak yang sangat ia sayangi. Galang pun sebenarnya tidak ada perasaan sama sekali pada Irma dan hanya menganggapnya sebagai seorang sepupu. Hal tersebut yang justru semakin membuat Irma terobsesi ingin jadi perempuan satu-satunya di hidup Galang, bahkan ingin dinikahi. Hingga pada akhirnya Irma pun memutuskan untuk meminta bantuan seorang dukun agar bisa menikahi Galang. Dukun tersebut menerima kemauan Irma dan sang dukun bertindak dengan mengirim santet kepada istri Galang dalam 5 teror malam yang akan berdampak pada kematian seluruh keturunan darah dari istri Galang.
Gampang Cuan. Beralih ke genre drama komedi, kali ini ada film Gampang Cuan. Sebuah film yang menceritakan tentang dua saudara yang terlibat utang pinjaman online yang jumlahnya tidak sedikit. Demi membayar utang yang sudah ditagih berkali-kali, mereka memutuskan untuk meninggalkan ibu dan si bungsu untuk merantau mencari sebuah pekerjaan. Diceritakan ketiga bersaudara ini memiliki sifat, kelakuan, temperamen dan ambisi yang berbeda. Namun ketika dihadapkan oleh suatu masalah mereka akhirnya bersatu untuk saling melindungi. Sultan, Bilqis dan Aji harus melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan keluarga dari hutang tersebut, mulai dari cara yang borderline haram sampai berani nyemplung ke dunia kerja yang asing bagi mereka. Persoalan hutang tersebut mereka rahasiakan kepada mama yang tinggal di kampung. Sosok mama diperankan oleh aktris kawakan Meriam Bellina. Mama tidak mengetahui huru-hara perjuangan ketiga anaknya di perantauan. Mei Desember. Natalie Portman dan Julianne Moore menampilkan dinamika yang meresahkan dalam film terbaru mereka. Netflix memulai debut trailer pertama untuk Mei Desember pada hari Selasa. Film ini berkisah tentang seorang aktris bernama Elizabeth Berry yang mempersiapkan peran berikutnya sebagai wanita yang lebih tua dalam tabloid percintaan yang penuh skandal 20 tahun setelah menjadi berita utama. Elizabeth melakukan perjalanan ke Savannah, Georgia untuk mempelajari pasangan kehidupan nyata di balik cerita tersebut. Gracie Atherton Yo dan Yoyo yang perselingkuhannya sebelumnya membuat Gracie dipenjara karena perbedaan usia mereka, setelah dia dibebaskan keduanya menikah. Siaran pers untuk film tersebut mengatakan pasangan tersebut tertekuk di bawah tekanan ketika Elizabeth tiba untuk melakukan penelitian untuk sebuah film tentang masa lalu mereka. Sutradara Haynes memberitahu Tudum Netflix bagaimana dia bekerja dengan Julianne Moore untuk menangkap kompleksitas karakternya. The Crown. Pada season ketiga dan keempat, usia Ratu Elizabeth II lebih tua dari musim sebelumnya dan masuk kategori parubaya dan diperankan oleh Olivia Colman. Pada musim ketiga The Crown juga mengenalkan sosok Charles yang diperankan oleh Josh O'Connor, kemudian pada musim keempat, muncul Diana yang diperankan oleh Emma Corrin. The Crown Season 4 berlatar 1979. Dalam periode itu kehidupan romansa Pangeran Charles berada di bawah pengawasan yang lebih ketat karena berkaitan dengan takdirnya sebagai pewaris tahta kerajaan. Kondisi tersebut rupanya membuat Charles pada Diana Spencer menjadi pusat perhatian dunia. Musim ini bukan hanya akan mengisahkan pertunangan dan pernikahan keduanya, namun juga dengan tur mereka di Australia pada tahun 1983. The Crown Season 4 menjadi penampilan akhir dari Colman sebagai Ratu Elizabeth, O'Connor sebagai Charles, Tobias Menzies sebagai Pangeran Philip, Helena Bonham Carter sebagai Putri Margaret, Erin Doherty sebagai Putri Anne. Itulah film-film yang akan tayang di bulan November tahun 2023.